Saat badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu, Kau perlindunganku, Engkau kekuatanku. Dalam hadirat-Mu tenanglah jiwaku. Saat badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu, Kau perlindunganku, Engkau kekuatanku. Dalam hadirat-Mu tenanglah jiwaku. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari Saat badai datang, silih berganti dalam hidupku. Hatiku kan tetap tenang, Yesus kekuatan hidupku. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Jadikanku lebih dari Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun berada. Kita bersyukur kita kembali bersama doa pagi GBI Bethel.
kemurahan Tuhan yang luar biasa, anugerah Tuhan yang luar biasa yang dilimpahkan bagi setiap kita. Amin. Kita masih diberikan kesempatan untuk memuji, mengucapkan syukur yang terbaik bagi Tuhan kita yang baik. Mari kita akan siapkan hati kita untuk kita masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Saat ini kami diberikan kesehatan. Kami masih diberikan kebaikan-kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Ini umat-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu lebih dari apapun. Kau Bapa yang baik. Kau layak kami sembah. Kau layak kami tinggikan Tuhan. Kau Bapa yang baik. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kau layak kami sembah, Kau layak kami tinggikan Tuhan. Tiada Allah seperti-Mu, oh Bapa yang luar biasa. Kau Allah yang dahsyat. Kami bangga punya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kau yang terbaik, Kau yang termulia. Layakkan setiap kami, bawa kami masuk lebih lagi Tuhan dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Banyak yang telah Kau perbuat dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu dalam hidup kami, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, buat pertolongan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang luar biasa Tuhan. Hidup kami milik-Mu, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bangga punya Engkau Tuhan Yesus yang baik. Perbuatan-Mu ajaib, kasih-Mu setia tetap sama dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Hanya ini Tuhan yang kami bawakan kepada Engkau. Ucapan syukur yang terbaik atas pertolongan-Mu, atas kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas hadirat-Mu, kasih-Mu, pertolongan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya bisa menyapa Anda pada pagi hari ini. Dan ketika kita suka memuji menyembah Tuhan, saya yakin Tuhan akan menjamah hati kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua yang lain Tuhan akan tambahkan kepada saudara. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Baik, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan firman dengan judul Sikap Hati untuk Menerima Mujizat. Mari kita akan baca Yohanes pasal yang keempat, ayat 46 sampai 49 yang berbunyi demikian. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Amin. Saudara, Alkitab mencatat ketika pelayanan Yesus di Yerusalem dan Yudea mengalami tantangan dari orang-orang Farisi, Yesus kembali ke Galilea karena waktunya untuk disalibkan di Yerusalem belum tiba. Lagi pula masih banyak daerah lain, dalam hal ini Galilea, yang perlu dilayani dengan pemberitaan Injil, dengan pelayanan kesembuhan, mujizat, dan hal-hal yang lain, agar mereka juga akhirnya tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, dicatat di ayat tadi, ketika Yesus tiba di Kana di Galilea, di kota tempat dia pernah membuat mujizat pertama, yaitu air biasa berubah menjadi air anggur, maka datanglah seorang pegawai istana. Dia adalah orang yang berpangkat, dan dia tinggal sebetulnya di Kapernaum. Tapi ketika dengar bahwa Yesus ada di Kana, dia pergi secara khusus ke Kana, meminta Yesus datang ke Kapernaum
karena anaknya sedang sakit demam dan hampir mati, dan dia rindu supaya anaknya disembuhkan oleh Yesus Kristus. Sebetulnya peristiwa ini agak mirip dengan apa yang dicatat dalam Matius 8 atau dalam Lukas 7 tentang seorang kepala pasukan di Kapernaum yang hambanya sakit lumpuh. Tapi jelas berbeda karena dikatakan ini adalah pegawai istana yang menjumpai Yesus di Kana, dan yang sakit adalah anaknya, demam. Sedangkan kepala pasukan itu adalah hambanya, bujangnya yang sakit, bukan demam, tetapi lumpuh. Nah, ada beberapa pelajaran yang kita bisa tarik dari perikop ini. Yang pertama, untuk mengalami mujizat atau pertolongan dari Tuhan, kita perlu kerendahan hati. Jabatan orang ini tinggi, tapi dia tidak malu, tidak segan untuk datang meminta pertolongan kepada Yesus. Bahkan dia harus berjalan cukup jauh dari Kapernaum ke Kana. Lagi pula, dia tidak marah waktu ditegur oleh Yesus. Karena Yesus kan kemudian berkata, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak akan percaya. Kamu sih hanya percaya kalau melihat mujizat. Kira-kira itu yang Yesus sampaikan. Dan ini bukan hanya perkataan untuk orang ini saja, tetapi juga untuk semua orang-orang Yahudi yang memang sangat menggandrungi tanda dan mujizat. Nah, banyak orang pada masa kini kehilangan berkat dari Tuhan karena gampang marah, gampang tersinggung ketika ditegur, ketika dikritik, atau ketika diarahkan oleh teman seiman atau orang Kristen yang lain. Wah, saya nggak begitu. Wah, lalu kemudian kita mulai mengata-ngatai orang yang menegur kita. Saudara-saudara, tetapi orang ini dengan rendah hati menerima perkataan Yesus karena bagi dia yang penting adalah Tuhan mau menyembuhkan anaknya. Dari sini saya melihat kesombongan itu bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Sebaliknya, kerendahan hati menyebabkan berkat Allah mengalir dengan limpah dalam kehidupan kita. Yakobus 4 ayat 6 berkata, Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Saya pernah mendengar kisah ada seorang petinju terkenal pada zamannya, yaitu Muhammad Ali, yang setelah pensiun dari tinju, satu kali dia naik pesawat dari satu kota di Amerika ke kota yang lain. Nah, ketika pesawat mau take off, seorang pramugari datang karena melihat Muhammad Ali belum pakai safety belt. Dia bilang, maafkan saya sir, silahkan pasang sabuk pengaman karena pesawat akan segera terbang. Dia dengan sombong berkata, kamu tidak tahu siapa saya? Saya tidak perlu pakai sabuk pengaman. Saudara-saudara, pramugari itu berkata, maaf Tuan, tapi peraturan mengharuskan hal itu. Saya Superman, I am the greatest. Dan Superman tidak perlu sabuk pengaman, kata dia. Lalu agak kesel juga ini pramugari, tapi tetap dengan sopan dia berkata, maafkan saya, setahu saya Superman tidak pernah naik pesawat. Superman selalu terbang di luar. Jadi selama Anda masih ada di dalam pesawat, silakan pakai safety beltnya. Dan pramugari itu meninggalkan Muhammad Ali. Dan Muhammad Ali kesel tapi malu, akhirnya cekrek. Dia juga pasang itu sabuk pengaman, saudara. Dari sini kita melihat bahwa kerendahan hati itu adalah hal yang sangat penting untuk kita miliki. Sebab kalau tidak, kita akan dipermalukan. Orang yang sombong akan kehilangan berkat, tapi orang yang rendah hati akan menerima mujizat pertolongan Tuhan. Nah, selanjutnya dikatakan bahwa pegawai istana ini minta Yesus segera datang untuk menyembuhkan anaknya sebelum anaknya mati. Seakan-akan kalau anaknya sudah mati, ya percuma saja Yesus datang. Yesus juga tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Padahal kita harus tahu, tidak ada masalah yang tidak bisa dilatasi oleh Yesus. Yesus bukan hanya bisa menyembuhkan, dia bahkan bisa membangkitkan orang mati. Ini yang tidak diketahui oleh orang sekitarnya. Karena pada saat itu Yesus memang belum membangkitkan orang. Tetapi di kemudian hari kita melihat dari kisah Lazarus yang sakit
Lalu berita diberikan kepada Yesus supaya Yesus segera datang. Tapi Yesus sengaja menunda beberapa hari. Dan waktu dia sampai ke Betania, Lazarus sudah mati dan dikuburkan selama 4 hari. Maria dan Marta berkata, "Oh, sayang sekali kalau engkau ada di sini, pasti saudaraku tidak akan mati." Tapi apa yang terjadi? Yesus kemudian melakukan mujizat yang lebih besar, yaitu membangkitkan Lazarus. Kalau Yesus segera datang, mujizatnya adalah orang sakit disembuhkan. Tapi karena dia tidak segera datang, mujizatnya lebih besar. Orang yang mati dibangkitkan. Saudara, jangan suka ngatur-ngatur Tuhan. Tuhan punya waktu dan cara yang terbaik. Jangan membatasi Tuhan. Dia bisa melakukan apa yang kita doakan, bahkan jauh lebih besar dari apa yang kita doakan serta harapkan. Karena Yesus bisa menyembuhkan orang walaupun dari jarak jauh, walaupun ketika itu dia seakan-akan menunda tidak hadir, karena dia bisa bukan hanya menyembuhkan tapi juga membangkitkan. Kemudian saya melihat bahwa Yesus menegur pegawai istana dan orang Yahudi yang lain, kalau kamu melihat tanda dan mujizat baru kamu percaya. Nah, kita harus lihat bahwa ini imannya seperti Thomas. Lihat dulu baru percaya. Sebelum aku melihat bekas luka Yesus dan mencucukkan jariku pada lambungnya, aku tidak akan percaya. Seeing is believing. Melihat adalah percaya. Tapi itu bukan iman sejati. Iman sejati adalah percaya walaupun saudara tidak melihat. Kalau saya bilang gini, apakah saudara beriman di depan ini ada Alkitab? Saudara mungkin bilang gak perlu iman karena memang faktanya ada Alkitab di sini. Tetapi kalau saya bertanya, apakah engkau yakin bahwa kalau engkau percaya kepada Yesus, engkau akan selamat masuk surga? Nah, itu adalah iman karena saudara belum mati, bahkan saudara belum pernah melihat surga. Iman sejati bukan melihat dulu baru percaya, tapi percaya perkataan Tuhan dan kita akan melihat. Abraham belum tahu tanah perjanjian yang Tuhan akan berikan kepada dia. Tetapi Abraham keluar dari negerinya Ur Kasdim dan pergi ke tanah perjanjian tersebut. Saudara sekalian, iman sejati itu juga seperti iman Sadrah, Mesah, dan Abednego yang dipaksa oleh raja untuk menyembah patung yang dia dirikan. Kalau tidak akan dilemparkan dalam dapur api. Tapi dia bilang, saya percaya bahwa Tuhan akan menolong, menyelamatkan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Tapi seandainya tidak, kami tetap akan percaya kepada Allah dan kami tidak akan menyembah patung yang Tuhanku dirikan. Saudara, iman sejati itu adalah percaya walaupun tidak mengalami atau belum mengalami mujizat. Lagi pula kita harus mengerti bahwa Tuhan tidak selalu menuruti keinginan kita akan hadirnya mujizat. Itu adalah kedaulatan Allah, itu adalah kasih karunia-Nya. Orang Israel adalah bangsa yang paling banyak mengalami mujizat. Bahkan tiap hari roti dari sorga turun, mana? Tapi mereka adalah orang yang juga tetap tidak percaya kepada Tuhan dan kuasa-Nya. Karena itu saudara, saya mau bilang, yang harus kita lebih yakini adalah firman Tuhan yang pasti benar. Apakah kita melihat mujizat dengan mata kepala sendiri atau tidak? Pegang firman-Nya. Dia berjanji dan dia akan menggenapi janjinya. Jadi kalau ada di antara saudara yang melayani orang sakit di rumahnya, di rumah sakit, tujuan utama kita mendoakan orang sakit bukan supaya orangnya sembuh. Sebab kalau kita sudah mendoakan dan orangnya tidak sembuh, apakah kita merasa pelayanan kita gagal? Tujuan utamanya adalah supaya iman orang yang sakit itu tetap teguh dalam segala kondisi. Dia tidak meninggalkan kepercayaannya kepada Tuhan, tetapi tambah kokoh dan berkata, apapun yang terjadi, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Kita juga harus tahu bahwa tubuh kita ini kan lama-lama top juga, tua ompong peot. Orang yang sakit kemudian sembuh, toh satu kali akan mati juga. Tetapi kalau kita punya iman kepada Kristus, kita akan memiliki hidup yang kekal dan pertumbuhan kedewasaan rohani akan kita miliki dalam kehidupan. Karena itu saudara sekalian, mari kita percaya kepada firman-Nya.
lebih daripada sekedar kepada mujizat. Tapi kalau engkau pegang firman-Nya, Tuhan juga bisa melakukan mujizat kepada saudara. Boleh ketik bersama sekarang, saya percaya akan firman Tuhan. Sekali lagi kita ucapkan bersama, saya percaya akan firman Tuhan. Siapa yang percaya bahwa mujizat Tuhan akan terjadi? Kalau engkau punya sikap rendah hati, percaya firman Tuhan, hari ini kesembuhan juga bisa saudara alami. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba berdoa untuk anak-anakmu yang mungkin ketika mengikuti program pada hari ini sedang sakit, apapun penyakit kami berdoa dalam nama Yesus. Kiranya tangan Tuhan menjamah, menyembuhkan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kami datang kepada Yesus dengan kerendahan hati, kalau kami percaya akan firman Tuhan lebih daripada pikiran manusia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berkat-Mu atas kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang mari kita mengucapkan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Sampai besok. Anda telah selesai mengikuti doa pagi bersama GBI Bethel. Kami mengajak untuk Anda tekan tombol like dan share untuk dibagikan ke teman-teman lain agar mereka juga bisa diberkati. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, dan agar Anda bisa mengikuti setiap ibadah dan acara siraman rohani melalui channel ini.